Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha mengetahui isi hati, niat yang tersembunyi, dan rahasia yang tidak pernah terucap oleh lisan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu musibah besar yang lebih menakutkan daripada sedikit amal, yaitu banyak amal tapi tidak bernilai di sisi Allah. Bayangkan saudaraku, sholat kita, sedekah kita, puasa kita, dakwah kita, ternyata tidak diakui pada hari kiamat. Bukan karena kurang capek, bukan karena kurang banyak, tapi karena salah niat dan rusaknya hati. Peringatan keras, datang dengan amal sebesar gunung, pulang tanpa apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu kaum pada hari kiamat dengan membawa amal-amal kebaikan sebesar gunung Tihamah, namun Allah menjadikannya debu yang beterbangan. Bae. Saudaraku, ini bukan tentang orang kafir. Ini tentang orang yang sholat, puasa, dan beramal, namun amal itu tidak menyelamatkan. Mengapa? Penyebab utama, niat yang rusak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Bae, Bukhari dan Muslim. Amal besar dengan niat rusak sama dengan 0 pahala. Amal kecil dengan niat ikhlas sama dengan besar di sisi Allah. Saudaraku, berapa banyak amal kita yang sebenarnya ingin dipuji, ingin dianggap baik, ingin dihormati, ingin dilihat manusia. Jika manusia tidak melihat, kita malas. Jika manusia memuji, kita semangat. Ini tanda niat sedang sakit. Riya, dosa halus yang menghancurkan amal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Bae, Ahmad. Riya itu halus, ia masuk ke hati tanpa disadari. Bukan hanya pamer ibadah, tapi juga sedih saat tidak dipuji, kecewa saat tidak dihargai, senang berlebihan saat disanjung. Amal sosial tanpa ikhlas. Sedekah bisa gugur pahalanya jika disertai mengungkit, menyakiti penerima, atau untuk pencitraan. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Di dunia terlihat mulia, di akhirat kosong pahala. Amal ibadah tapi masih bermaksiat. Saudaraku, ada orang rajin ibadah, tapi lisannya menyakiti, matanya tidak dijaga, hatinya penuh iri dan dengki. Rasulullah SAW bersabda tentang orang bangkrut. Ia datang dengan sholat, puasa, dan zakat, namun ia mencaci, memukul, dan menzolimi, maka pahalanya diambil dan diberikan kepada orang-orang yang ia zolimi. Bae, Muslim. Inilah bangkrut yang sebenarnya. Tanda-tanda amal kita sedang terancam sia-sia. Renungkan dengan jujur, saudaraku. Lebih semangat saat dilihat orang? Lebih kecewa saat tidak diapresiasi? Mudah membanggakan amal? Sulit menerima nasihat? Merasa diri paling benar. Jika ada, bukan untuk putus asa, tapi untuk segera memperbaiki niat. Cara menyelamatkan amal. Sembunyikan amal sebisa mungkin. Amal rahasia, sholat malam, sedekah diam-diam, doa tanpa diketahui siapapun. Ini penjaga keikhlasan. 2. Perbanyak doa agar ikhlas. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sementara aku mengetahuinya,
dan aku memohon ampun atas apa yang tidak aku ketahui. 3. Jangan menilai amal sendiri. Tugas kita beramal, tugas Allah menilai dan menerima. Orang ikhlas selalu merasa amalnya kurang. 4. Jaga akhlak bukan hanya ritual. Ibadah tanpa akhlak akan kehilangan ruhnya. Penutup, jangan tertipu oleh penampilan amal. Saudaraku, yang dilihat manusia adalah gerakan, yang dilihat Allah adalah hati. Jangan sibuk memperindah amal di mata manusia, tapi rusak di sisi Allah. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, sucikan niat kami. Terimalah amal kami yang sedikit. Jangan Engkau jadikan amal kami sia-sia di hari pertemuan denganmu. Jadikan kami hamba-Mu yang ikhlas, meski tanpa pujian manusia. Amin, ya Rabbal Alamin.